Udah satu mobil saya siapkan, udah saya rapikan. Jadi saya minta tolong banget sama teman-teman untuk menanyakan mana surat kuasanya. Perseteruan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan semakin memanas. Vena bahkan akan melayangkan gugatan rekonvensi atau gugatan balik atas permohonan cerai yang diajukan Ferry dengan meminta pengembalian uang yang digunakan untuk keperluan Ferry, mulai dari uang rokok, jajan, bensin, pulsa, biaya transportasi, hingga cicilan online. Sebelumnya, Ferry Irawan mengirim surat kepada pengacaranya yaitu Sunan Kalijaga untuk mengembalikan sejumlah barang miliknya di rumah Vena. Bahkan ia mengancam melaporkan polisi dengan ancaman penjara 4 tahun jika Vena tak memenuhi daftar keinginannya tersebut. Ibunda Verrel Bramasta ini pun siap mengembalikan barang pribadi Ferry. Namun ia juga mempertanyakan dan ingin melihat surat kuasa dari Ferry yang benar. Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Vena. Saya di sini ingin mengumumkan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya, mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya misalkan, atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan bisa menyampaikan ini, mumpung masih pagi, saya akan mengembalikan semuanya. Saat ini juga disaksikan oleh semua teman-teman wartawan. Itu aja pengumuman dari saya dan saya tidak ingin lagi ada fitnah atau ada prasangka bahwa saya tidak ingin mengembalikan karena saya willing. Including, saya nggak tahu, katanya ada list, ada daftar yang sudah dikirim sama Ferry kepada kuasa hukumnya yang benar-benar punya surat kuasanya. Saya mau lihat sekarang juga. Udah satu mobil saya siapkan, udah saya rapikan. Jadi saya minta tolong banget sama teman-teman untuk menanyakan mana surat kuasanya. Supaya saya kembalikan sekarang. Jadi nggak ada lagi penundaan, supaya nggak ada statement yang menyatakan saya menahan barang atau apapun. Saya nggak mau. Ya, minta tolong. Daftar barang. Iya. Dokumen, barang, dan apa yang katanya bernilai, yang katanya apa tuh di bawah berapa tahun? Ancaman pidananya. Ya, itu, yang itu. Kalau nggak dikasih, nggak dipenuhin akan terancam 4 tahun. Nah itu, saya kan juga pengen ngembaliin. Ferry Irawan sendiri diketahui masih ditahan di Polda Jawa Timur usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan KDRT terhadap Vena Melinda. Bak sudah tegas untuk menutup rapat pintu damai. Vena ingin Ferry masuk penjara agar merasakan efek cerah. Pasalnya, apa yang dialami Vena tak hanya melukai fisiknya saja, melainkan ia juga merasa sakit hati dengan sejumlah polemik yang muncul setelah ia melaporkan Ferry atas dugaan KDRT tersebut. Hingga ia pun sempat mencari keadilan ke kantor Komnas Perempuan untuk membantunya mengawal kasus dugaan KDRT tersebut. Mereka juga akan mengawal proses hukumnya nanti di PN Kota Kediri. Insya Allah saya minta doanya buat teman-teman juga untuk mengawal ini, untuk mendoakan saya juga supaya saya kuat. Karena yang saya hadapi nggak bakal sesederhana itu. Jadi ya alhamdulillah ini ikhtiar saya, mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi saya juga minta tadi Komnas Perempuan untuk turut
merespon ya masalah KDRT ini. Kalau udah dengan urutan pertama menimpa perempuan, artinya ya perempuan ya support perempuan. Jadi buat saya alhamdulillah tepat tadi bisa berdiskusi, banyak banget pencerahan ya. Roro yang bisa kita dapatkan, kebetulan Roro survivor juga untuk korban KDRT. Ya memang kita harus maju, kita nggak bisa melangkah mundur karena hanya kita yang bisa nolong diri kita sendiri sekali lagi. Dan speak up untuk masalah KDRT sekali lagi itu sebagai satu bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri. Jadi yang paling sayang sama diri kita sendiri ya kita sendiri. Jadi kalau kita merasakan KDRT ya dengan segala konsekuensinya ya. Pasangan artis yang menikah pada 7 Maret 2022 lalu ini memang kerap menjadi sorotan, bahkan sering memperlihatkan kemesraan mereka ke publik. Namun akibat kasus dugaan KDRT, Vena dan Ferry ingin mengakhiri pernikahan mereka. Ferry telah mengajukan cerai talak pada 8 Februari 2023 lalu dan Vena juga sama melayangkan gugatan cerai kepada Ferry. Kini, proses perceraian keduanya pun sedang berjalan. Dan meski permohonan cerai Ferry terkesan buru-buru, Vena tak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya memang ingin cepat berpisah dari Ferry Irawan.